Oke, jadi hari ini mau unboxing smartwatch nggak baru, tapi udah lama banget ya ini ya. Ini adalah namanya Pebble Smartwatch. Ini adalah barang tahun 2015. Jadi awalnya itu adalah dia ini Kickstarter ya. Kickstarter, ada website namanya Kickstarter. Jadi itu banyak orang yang punya ide, punya apa bilangnya? Punya teknologi yang baru gitu ya. Jadi mereka pengen kita-kita ini sebagai investornya mereka gitu. Nah, ini salah satu Kickstarter yang sukses. Namanya Pebble Smartwatch. Ini gue beli bekas, kondisinya seperti ini. Sebenarnya gue udah unboxing, gue udah pakai seminggu. Cuman buat kalian lihat aja kira-kira seperti apa sih ya kalau unboxingnya. Oke, singkat, padat, dan jelas. Jadi sebenarnya strapnya nggak hijau kayak gini. Sebetulnya dia hitam, cuman kemarin gue dapet jelek banget, jadi gue beli lagi. Terus dia sebenarnya ngasih ini, ada strap kulitnya leather, cuman gue nggak suka, ini keras banget, jadi gue nggak pakai. Nah, jadi gue beli ini nih, strapnya bahannya apa ya? Kayak silikon ya bilangnya ya, jadi enak lembut di tangan gitu. Jadi kalau kita keringetan aman. Tokopedia, oke, gak disponsor ya. Terus kabel chargernya kayak gini. Jadi dia itu sistemnya magnet. Tuh, magnet ya. Kelihatan ya? Set. Nah, sistemnya magnet. Jadi ditempel ke samping sini. Gitu. Cetak, udah gitu dong. Udah, jadi dia pakai 2 pin. Terus dia ini anti air. Jadi sejarahnya ini gue pernah pakai dulu baru-baru banget. Dia launching ya 2015, itu gue pernah punya dan pernah jualin malah. Jadi gue sempet jadi resellernya sebentar doang karena barangnya agak susah waktu itu. Waktu itu ini barang harganya berapa ya? Kalau nggak salah 700 sampai 1 juta barangnya, tergantung box. Jadi waktu itu ini adalah box yang kalau kita dapat kalau kita backup si Kickstarternya. Nah, kalau box yang standar yang dijual umum itu bentuknya kotak kecil doang gini. Kayak boxnya si ini nih, si Fossil. Boxnya dia lupa gue taruh di mana. Ya pokoknya kayak boxnya ini nih. Ini kan gue jam yang biasa gue pakai, ini Android Watch. Lagi gue matiin, gue lagi nggak pakai. Jadi gue lagi coba pakai ini selama seminggu. Nah, ini baterainya lumayan banget. Ini udah 70%, 3 harian ya, dari hari Senin apa Minggu? Oh, dari hari Minggu gue cas full. Ini turun 10% per hari kurang lebih, ini hari Rabu. Cuman dengan kondisi ini nggak gue pakai. Kalau gue pakai turunnya lebih cepat karena notifikasinya banyak handphone gue gitu. Kalau gue pakai setiap hari mungkin cuma 4 hari kali. Cuman itu lebih dari oke banget sih karena gue pakai ini cuma tahan nggak nyampe sehari, ini baterainya udah mulai bocor. Dulu gue pernah punya yang namanya Huawei Smartwatch yang Gen 1 itu oke banget sebetulnya, cuman udah nggak ada spare part ya. Gue mau beli dari AliExpress udah nggak bisa sekarang, terutama sekarang ya. Jadi udah nggak bisa karena AliExpress udah ditutup jalur ke Indonesia, jadi udah nggak bisa jajan-jajan lagi, kita nggak ada lagi jalur-jalur beli barang murah. Sedih banget sih. Terus gue pernah punya Motorola Gen 1 terus Gen 2. Pengen beli Gen 3 kayaknya nggak seru karena engine-nya kurang bagus. Terus gue beli yang ini, Fossil Smartwatch Gen 6. Cuman ini udah mulai ini ya, udah mulai baterainya udah mulai drop gitu. Terus kemarin gue iseng-iseng, pengen juga nih nostalgia nih, beli yang Pebble Watch ini. Nah, cuman susah banget kemarin dapetnya. Terus tiba-tiba dapet nih, harganya murah banget, cuman 400.000 kalau nggak salah gue beli deh. Dia buka 500, gue tawar 300 nggak dikasih. Ya udah 400, ya udah akhirnya dikasih dengan kondisi lumayan mulus. Jadi memang sih sedikit ada lecet-lecet, wajar lah ya, buset, dari tahun 2015. Cuman kondisinya masih cukup wajar menurut gue gitu. Jadinya gue beli deh, lumayan nambah-nambah koleksi. Dusnya kayak gini doang, nggak ada apa-apa. Terus, jadi ke historinya lagi nih, sejarah lagi gue bacain. Jadi dia itu di tahun 2014 dia open backup Kickstarter. Di tahun 2015 itu akhirnya launch Pebble 1, Pebble klasik kita ngomongnya sekarang ini.
Nah setelah itu Pebble Classic dia akan nge-launching lagi, bukan akan, abis itu dia nge-launching namanya Pebble Time dan Pebble Steel. Nah ini layarnya itu adalah bilangnya apa ya, e-paper kalau nggak salah, e-paper. Jadi kenapa itu baterainya bisa awet banget. Nah terus dia keluar lagi launching lagi Pebble Time, Pebble Steel, terus ada Pebble 2 HR, ada heart rate-nya, udah mulai ada heart rate-nya, yang ini nggak ada ya. Terus ada yang biasa nggak ada heart rate-nya. Abis itu di 2016 dia dibeli sama Fitbit karena apa, teknologinya bagus, jadi dibeli sama Fitbit. Cuman waktu itu kita masih bisa pakai lah sampai tahun 2018. Ketika itu 2018 akhirnya servernya di shutdown. Cuman untungnya ada grup-grup fans yang senang banget sama Pebble, akhirnya mereka bikin server sendiri. Bikin server namanya rebel.io ya. Jadi saat ini kita bisa pakai. Jadi kalian yang punya dan masih ada lupa ada di mana, ada di gudang mungkin ya, kalian masih bisa pakai sebetulnya. Tinggal download aplikasi namanya rebel.io. Nanti kita ada petunjuknya lah. Kalian lihat aja di websitenya. Akhirnya bisa dipakai lagi. Notifikasinya lancar banget. Terus watch face-nya juga masih banyak banget, lengkap banget kayak waktu gua dulu pernah pakai. Cuman ya itu kekurangannya adalah ya ini nggak smart banget sebetulnya. Jadi nggak ada yang namanya kayak bilangnya apa ya, tampilannya mewah gitu nggak sebetulnya. Cuman keren aja. Ini dulu gue pakai, senang banget gue pakai ini karena dia ini anti air. Jadi waktu itu gue naik motor hujan-hujanan bodo amat, terabas aja. Terus dia bisa ngecek bukan ngecek, kalau kita play lagu dia nongol di sini juga bisa kelihatan gitu. Nih gue coba konekin ke handphone gue ya. Nah ini aplikasinya Pebble tuh keluar. Terus ini ada tulisan nih, connect, kelihatan nggak? Connect, jamnya, udah deh connect. Nah kalau kita play lagu, misalkan play Spotify, cuman nggak di suara ini ya, karena nanti ada ininya, ada apa? Bilangnya copyright. Nah ini gue setup di tombol yang atas ini. Kalau ditahan yang lama tuh kelihatan ada lagunya. Terus kita bisa next juga. Tuh next, ganti kita gedein. Nih Sprinter ya kan, Dev Central C Sprinter, yes, ganti lagi. Terus kita mau stop juga bisa. Pause. Terus ini back, tombol sebelah kiri sini adalah back. Kita mau naik turunin mau naik turunin volume juga bisa sebetulnya. Nah, matiin dulu ya. Kira-kira gitu. Terus kalau buat buat notifikasi juga oke banget. Di sini ada notifikasi, terus gitu buat ya cepetin aja ya. Ini pribadi. Kira-kira seperti itu. Watch face-nya di sini banyak banget. Watch face-nya itu kalau kita buka mana tadi Pebble-nya, Pebble-nya di sini. Nah ini watch face yang udah gue download ya, banyak banget. Terus kita bisa cari watch face lagi di sini plus. Nah tuh banyak ya watch face-nya, kita bisa lihat all. Terus kita bisa sort juga berdasarkan kategori. Kalau gue sukanya digital, karena apa? Karena kalau yang bulat-bulat jam tangan begini kayak jelek banget sih, karena kan dia pixelate gitu ya. Jadi gue bener-bener kayak suka aja tuh yang model-model begini aja. Nah kira-kira gitu nih. Tuh banyak banget sih. Dan sebetulnya dia bisa download aplikasi juga. Download aplikasi. Cuman kalau buat gue nggak guna sih aplikasinya buat gue ya. Cuman nggak tahu kalian. Jadi gue bener-bener pakai jam ini cuman buat nunjukin jam dan buat notifikasi. Udah. Karena kan gue suka naik motor, dan kalau gue nggak pakai jam tangan smart seperti ini, gue akan bingung nih getar-getar di celana gue misalkan penting atau enggak gitu. Nah kalau pakai ini enak, gue lihat oh penting, gue berhenti dulu, gue angkat apa gue balas atau gue telepon gitu. Tapi kalau nggak penting udah ntar aja. Enaknya itu sih pakai smartwatch. Tujuan gue pakai smartwatch itu doang sebetulnya. Gitu, selain buat ngasih lihat jam karena gue dulu basicnya gue suka banget sama jam tangan. Cuman gue nggak koleksi, gue nggak kolektor. Gue penting banget jam tangan karena dulu gue kerjaan gue harus nyatet jam sama tanggal. Jadi kadang suka lihat kalau gue nggak pakai tuh nggak enak, ini jam berapa ya. Keluarin handphone sebetulnya bisa, cuman kayak kurang enak aja karena handphone kan di kantong terus ya.
kayak keluar masuk terus kan kurang nyaman sih menurut gue. Jadinya tinggal lihat jam tangan udah enak. Nah ini tampilannya kalau di tangan seperti ini. Ngangkut. Sebetulnya gue lebih demen pakai ini sih, pakai kulit leather gitu. Nah kayak gini, ini kekencangan sih. Kecilin dikit. Nah kayak gini. Tangan gue nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, jadi enak aja tuh. Kalau dari sisi sampingnya kurang lebih gini, ya. Nah kalau gue pakai jam tangan yang ini lebih gede, sedikit lebih gede. Gue lupa nih ukurannya berapa ya. Cuman tuh kalau secara perbandingan sebetulnya beda kotak sama bulat aja sih. Cuman kalau ini gue lebih enak aja, lebih suka kulit sebetulnya. Nah kalau ini lebih bener-bener kayak apa ya, jam tangan beneran gitu ya. Jadi kalau orang lihat tuh bukan jam tangan, oh kelihatan ini smartwatch gitu. Nah kalau kayak gini kan kelihatan smartwatch. Kalau kita pakai kayak Apple yang kotak gitu, itu pasti dilihat, oh itu smartwatch. Gue suka yang ini bulat karena lebih apa ya, lebih classy aja. Jadi kalau kita pakai baju formal, kayak pakai jas, pakai baju kerja lah ceritanya gitu, ini cocok banget, enak banget. Cuman ini gue suka karena baterainya tahan lama. Jadi kalau gue pergi lupa bawa charger, aman, 2 hari aman, nggak usah pusing. Kalau ini nggak usah 2 hari, terutama ini udah mulai gedrop ya. Ini paling pergi pagi, jam makan siang lewat dikit dah, udah bye bye. Jadi ini nggak bisa 12 jam, 8 jam pun nggak sanggup. Dulu awal-awal yes, ini enak banget. Kalau kalian mau beli, mendingan beli baru, jangan beli second, karena rata-rata second itu baterainya udah bermasalah. Dan ini nggak ada yang jual spare partnya sayangnya. Tapi untungnya sih ini gue dibilang ngedrop banget enggak, cuman lumayan lah ya. Wah pecah dong ternyata. Kenapa nih, jatuh kayaknya, pecah ternyata ya sudah lah. Namanya barang dipakai ya udahlah ya gitu kira-kira. Jadi sekilas gitu aja, gue nggak banyak spesifikasi karena gue nggak pusing sama spesifikasinya sebetulnya Kak. Yang penting dia nggak lemot dan bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya gitu kira-kira. Thank you for watching. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Mau tanya-tanya silakan tanya di bawah. Mau tanya-tanya soal apapun, soal kamera ya, jangan soal yang lain-lain nggak jelas, gua nggak ngerti. Tanya aja di kolom komentar, gua akan reply secepat mungkin. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.